langsung saja ya Ibu Bapak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini baik semua. Baik, Pak. Coba sekarang siap dulu, duduk yang rapi, kita baca doa dulu. Sekarang giliran Sucia, coba pimpin doanya Sucia. Iya, Pak. Duduk rapi. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk coba di absen dulu ya. Tadi Sucia ada sekarang Ramli ada. Ramli hadir. Nah, Ramli ini jarang masuk nih, kemarin kemana? Iya, Pak. Bolos, Pak. Pak. Kemana Ramli? Singaparna. Ya, terus Hadian ada? Tadi mah ada suaranya, Pak. Ada. Oh, ada. Saya hadir terus Pak, bolos. Kayak Ramli Pak. Jangan bolos terus ya Ramli ya. Terus Anggia ada? Ada, Pak. Ada. Terus Sofa. Tadi, Pak. Terakhir ada Mia. Ada Mia? Ada. Oke ya. Hadir semua komplit ya. Warnanya kok enggak? Hari ini kita akan belajar tentang masyarakat sehat dan pola hidup bersih dan sehat. Nah, coba sekarang jawab ya. Bagaimana cara melakukan pola hidup bersih dan sehat? Coba satu-satu ya. Mandi, Pak. Dari Sucia dulu, coba Sucia dulu. Apa, Pak? Gimana caranya? Cara melakukan pola hidup bersih dan sehat. Harus rajin bersih-bersih. Bersih. Terus? Ya. Sehat harus apa ya, Pak? Makan makanan sehat. Nah, Makan banyak. makan banyak tuh biar Nanti gemuk, sehat, Pak. biar gemuk. Ya. Biar gemuk. Terus ada coba Ramli, gimana Ramli caranya? Mandi, bener. Berapa kali sehari mandi? Satu. Torok dong, masa satu kali mandi. Terus satu aja. Apa-apa deh, Ramli aja ya yang mandi satu kali ya. Terus Hadian, coba jawab. Gimana caranya? Kuku potong Pak. Ngapain? Sok gigi sama kuku. Potong kuku bisa, potong kuku. Terus Anggia coba. Keramas, Pak. Keramas. Nah, keramas bisa. Terus apa lagi? Udah, masa keramas doang? Apa lagi tuh, Pak? Apa lagi banyak.
Tadi kan udah disebutin tuh sama teman-temannya. Terus sofa, coba sofa gimana? Apa, Pak? Cara melakukan pola hidup bersih dan sehat. Mandi. Mandi, terus Gosok gigi. gosok gigi, terus Minum susu, Pak. minum susu bisa. Buah-buahan juga bagus ya buat hidup sehat. Terus Mia, coba Mia apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Nah, cuci tangan belum dan sudah melakukan aktivitas ya. Ya. Terus selanjutnya ada teks tentang apa ya? Tentang kebersihan lingkungan. Nah, kita akan baca teks ini dengan teknik membaca menggunakan dua tangan. Bacanya masih pada belum lancar ya. Membaca Iya, Pak. tangan kiri untuk menjaga baris. Nah, supaya nggak bingung nanti ya membaca yang mana ya. Jadi tangan kirinya harus sesuai sama baris yang kita baca. Tangan kanannya menyusuri tulisan. Nah, coba sekarang coba ya. Satu orang nih, coba sudah sejauh mana kemampuan membacanya. Dimulai dari Tangan kirinya diam, Pak. Iya, kalau baca baris pertama berarti tangan kirinya di baris pertama diem ya sampai tangan kanannya membaca semua di baris pertama. Terus kalau ke baris kedua berarti tangan kirinya turun ke garis kedua. Oke? Sekarang coba dari Sucia dulu, coba baca. Ini dari mana dulu, Pak? Dari atas dong, judulnya dulu. Judulnya apa? Judulnya Sebersihan. Kebersihan, ya kebersihan apa? Kebersihan lingkungan. Pindah ke bawah? Kebersihan. Pindah dong. Tangan kirinya ya yang pindah ya. Iya. Nah, terus kalau tangan kirinya udah pindah, baru tangan kanannya ikut pindah ke bawah untuk membaca. Coba baca. Kalau ini huruf apa, Pak? S, Itu huruf L, K. O, K, K, K. B, ber, Kebersihan. kebersihan, K, I, K, L O, dong. L. Sama ya, Pak, sama K? Iya kan cuma beda 1 titik. Kalau K titik 1, 3. Kalau L 1, 2, 3. Oh, L yang K yang banyak ya, Pak, tadi? K yang sedikit 1 dan 3. Oh iya. Ini L lingka lagi. Iya, lingkar Lingkungan. lagi. Lingkungan. Iya. Oke, terus Yang lingkungan merupakan kan tanggung jawab kita. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita, Pak. nah, terus lanjut. Tanggung jawab kita apa tuh? Ke bawah lagi. Iya dong. Semua. Semua. Jadi kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita. Semua. Kalau ini huruf apa, Pak? Udah semua. Udah semua itu titik. Oh, Titik itu titiknya 2, 5, 6. 2, 5. Selanjutnya. Iya, selanjutnya geser lagi, baca lagi. Jika Jika tidak iya tidak dirawat. Ini huruf apa, Pak? itu tanda baca itu ada koma. Oh, sama kayak titik tadi. Kalau koma kan cuma
5.2. Ya. Maka lingkungan kita akan kotor. Terus bahkan ini apa Pak? turun lagi ke bawah apa? Ke bawah lagi bahkan Iya dong. apa ini? Itu R, huruf R. Rusak. Nah, jika tidak dirawat, maka Lingkungan kita akan rusak. Rusak tuh ada tanda baca lagi, itu tanda baca apa tuh? Kayak yang tadi ya Pak, koma tadi. Koma, titik gitu. Titik Titik berapa itu tadi titik berapa aja ya? Titik 2. Nah kalau titik 2 itu koma. Kalau titik itu titik-titiknya tadi ada 5, 6. Oke, selanjutnya ganti ya. Nah, Ramli sekarang, Ramli lanjutin bacanya, ayo. Mana Pak? Ayo lanjut Ramli. Tadi lupa lagi. Waduh, udah jarang masuk, masa nggak nyimak juga. Tadi kasih tahu tuh, nyampe mana tadi Sucia? Tadi ketiga atau keempat ya Pak? Keempat ya? Keempat ya, dari itu garis keempat. Sampai rusak tadi. Sampai rusak. Berarti dari kebersihan ya Pak ya? Nah iya, dari kebersihan lanjut. Kebersihan. Ayo suaranya yang semangat Ramli. Diperlukan dan suatu hal yang wajib bagi suatu lingkungan. Jika lingkungan bersih, Wah, itu akan akhir. Wah, kelewatnya jauh ya. Nggak apa-apa, coba lanjut deh. Lanjut aja ya Pak ya. Lanjut, nggak apa-apa. Merasa nyaman, Rasa nyaman. tenang, dan konsentrasi Terus dalam melakukan berbagai hal. Terus lanjut. Apa itu jika tidak dijaga kebersihan lingkungan bisa mendatangkan penyakit. Nah, jadi jika tidak dijaga bisa mendatangkan penyakit. Penyakit apa tuh contohnya tuh? Gatal-gatal. Gatal-gatal tuh gara-gara air kotor ya, bisa gatal-gatal. Terus sekarang coba Hadian nih, Hadian baca ya. Coba paragraf kedua deh, Hadian deh. Paragraf Hadian. Oh, mana dia? Tanya rajin. Biasakan membuang sampah pada tempatnya dapat dilakukan di sekolah maupun di rumah. Salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah misalnya membuang sampah tempat sampah. Sampah.
tidak membuang sampah di kolong meja Ya. maupun di tempat lain selain tempat sampah dan melaksanakan tugas Jadi kalau buang lingkungan sampah rumah. udah dulu bacanya, nanti gantian dong sama yang lain dong. Oh, baik Pak. Jadi, kalau buang sampah di mana? Gitu. Buang sampah di tempat sampah. Tempat sampah. Nah, jangan buang di kolong meja. Siapa yang suka buang sampah di kolong meja? Saya Pak sering Siapa? Pak. Tuh, masa udah bagus sekolahnya rajin tapi buang sampahnya di kolong meja. Nah, sekarang ya buangnya mulai di tempat sampah. Oke? Oke, Pak. Oke. Sekarang paragraf ketiga. Siapa ya? Mia nih, coba Mia. Mia. Oh, Mia tidur deh kayaknya ya. Enggak ada. Ayo, Mia. Yang ini ya, Baca. lingkungan rumah, Ya. misalnya menyapu rumah dan halaman secara rutin Oke, terus sesuai makan. sesuai. Masa sesuai? Coba baca lagi, ulang. Yang ini kan yang paragraf ketiga, Pak. Iya, itu bukan sesuai itu. Coba raba lagi. Lingkungan rumah, misalnya menyapu rumah dan halaman secara rutin. Ya, terus Seusai seusai makan, piring langsung dicuci supaya tidak menumpuk dan menyebabkan bau yang kurang sedap. terus. Membersihkan lingkungan harus dilakukan setiap saat. Karena jika kita menunda-nunda, lama-lama akan terasa malas melakukannya. Selain itu, kebersihan lingkungan bisa dijaga dengan kerja bakti. Oke, stop. Nah, jadi membersihkan lingkungan di rumah bisa dengan menyapu rumah dan halaman. Nah, Mia suka menyapu di rumah? Suka, Pak. Nah, kalau mencuci piring. Iya. Bisa ya. Nah, di sini juga ada kerja bakti. Kalau kerja bakti itu ada lingkungan ini ya, masyarakat, jadi bisa satu RT semua warga ya. Nah, ya, coba sekarang kan semua sudah membaca ya. Semua sudah membacanya. Sekarang kita buat kesimpulannya. Nah, Bapak tanya satu-satu ya. Nanti ketahuan nih siapa yang nggak nyimak nih. Oke, ayo buat kesimpulan berdasarkan teks yang kalian baca. Kesimpulannya dari teks yang ini ya. Coba sekarang dari tadi yang baca pertama. Siapa tadi ya? Saya, Cucia. Pak. Ya, Cucia, coba. Kesimpulannya apa ya? Tadi menjaga kebersihan lingkungan harus kerja bakti, harus cuci piring. Iya, nyapu rumah, nyapu halaman.
Terus lupa lagi, Pak. Apa-apa. Coba kesimpulan menurut yang lain ya. Tadi yang baca kedua ada Ramli nih. Mana Ramli ya? Iya Pak, Nah, kesimpulannya apa tadi yang dibaca? harus menjaga lingkungan Pak, biar nggak gampang sakit. Nah, itu bisa. Terus tadi yang ketiga ada siapa lagi ya? Hadian ya. Coba tadi Hadian apa kesimpulannya? Hadian. Tidur, Pak. Halo. Kayaknya tidur. Oh, itu. Habis kerja bakti nih kayaknya Hadian nih. Kita lewat ya ke Mia. Coba kesimpulannya. Menjaga kebersihan lingkungan, menyapu, Jaga menyapu, cuci terus piring, cuci piring. kerja bakti, Kerja buang bakti. sampah, Nah, buang sampahnya di mana? tempat sampah, Pak. Nah, jangan sembarangan ya. Nah, ada dua orang lagi yang nggak ikut baca tapi semoga menyimak ya. Coba sekarang Anggia, apa kesimpulan dari teks ini? Tadi kerja bakti, Pak. Kerja bakti. Terus? Terus apa lagi tadi, Pak? Lupa. Lupa. Tadi apa? Kata teman-temannya coba. Nggak apa-apa ngikutin temannya juga. Sampah, buang sampah, Pak, pada tempatnya. Iya. Terus ada Sofa nih. Sofa dengerin nggak ya? Coba Sofa. Iya, Pak. Oh ya, kesimpulannya ya. Cuci tangan, Pak. Rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan. Terus, oke. Membuang sampah tidak di kolong meja. Tadi siapa yang suka buang sampah di meja tadi? Hadian, Pak. Ya, tuh nanti dikasih tahu ya. Iya. Apa-apa Nggak omelin boleh ya, aja Pak nanti. ya? Iya dong. Udah sering dikasih Kan tahu, Pak. Nggak nurut. Iya. harus bandel emang. Pak izin ambil minum dulu Pak. Iya, nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh ya, ntar nyasar lagi. Ya sebentar Pak. Oke. Terus, udah Sofa, ada lagi nggak? Terus kerja bakti, Pak, di lingkungan rumah. Lingkungan rumah. Oke, nah baguslah semua sudah menyimak ya. Nah, Ya. ternyata teks ini itu merupakan teks eksplanasi. Nah, siapa yang udah pernah dengar teks eksplanasi? Nggak tahu, Pak. Apa itu, Pak? Teks Belum, Pak, apa itu? Baru dengar ya semua ya. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, ini ditulis dulu ya. Habis ditulis nanti dibaca lagi dong, biar ingat. Biar kemampuan membaca juga meningkat ya. Ini Bapak diktai, terus nanti tulis Ya, ya. Pak. Iya, Pak. Eksplanasi adalah Sebentar, Pak. Pelan-pelan diktenya. pelan eksplanasi gitu. Bukan suaranya. Ya, aku pinjam pensil. Bapak, ayo. Regretnya susah, Pak. Bukan pensil ya. Apa namanya ini, Pak? Apa sih? Pen. Regret dan Nggak bawa tusukan regretnya, Pak. sukanya bisa disebut pen, bisa disebut stylus. Nggak bawa, Pak. Ya, itu. Nggak Iya, bawa. Pak. Bawanya apa Pak. dong? Full pen, Wah. Pak. Pulpen buat apa pulpen? Ya, nggak apa-apa lah Dika. Nanti boleh pinjam catatan. PR aja ya, temennya Pak. PR? Masa PR? Nanti pinjam yang udah aja ya. Oke, Iya. Pak. Oke. Bapak nggak dibawa. Ya, nanti besok bawa. Apa jangan-jangan nih hilang ya? Nggak, Pak, punya banyak, Pak, di rumah. Hilang. Nanti ini diingat ya. teks Udah ambil eksplanasi. minumnya Pak. Oh udah. Cepet banget buat Bapak mana? Cuma bawa satu. Kan teman-temannya banyak.
apa-apa deh. Ramli tulis ya ini ya. Tadi apa Pak? Teks Nulisnya gimana? eksplanasi. Huruf apa aja Pak? Hurufnya kan udah tahu hurufnya T, T, E, K, S. K. Oh ada S-nya. Ada dong. Teks. Terus? Eksplanasi. Nah, EKS ya, bukan EX. E, K, E, EKS. PL. E. Eksplanasi. Oke, teks eksplanasi. Eksplanasi. Udah Pak. Ya, adalah adalah teks yang berisi. Sebentar Pak, satu-satu. Bukan. Teks ya Yang berisi Belum dijemput ya? isi tentang tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam ya 2 kali ya kejadian. Oh 2 kali kejadiannya. Iya dong. Kejadian itu Pak alam Koma sosial koma koma itu tadi gimana Pak? Lupa. titik 2 Oh iya titik 2. Terus apa? sosial Alam sosial terus koma lagi titik 2 terus ilmu pengetahuan budaya pakai koma ya ilmu pengetahuan koma budaya titik 2 budaya dan lainnya dapat terjadi. Oke, nah udah Pak? udah dong, segitu aja dulu, jangan banyak-banyak ya. Iya, jangan banyak-banyak Pak. Iya, jangan banyak-banyak, tercapek. Terus coba sekarang Bapak tanya siapa ya? Sofa. Nah, coba Sofa tadi apa teks eksplanasi itu? Sofa. Teks yang ada mengapa Pak, mengapa, bagaimana. Bagaimana? Terus mengapa, bagaimana di lingkungan Pak. bagaimana di lingkungan. Nah, itu makanya besok bawa alat tulisnya ya. Jadi bisa dibaca dulu nanti. Kalau diingat-ingat kan nanti lupa ya. Iya Pak. Iya. Ini Besok dibawa ya Pak. bawa dong. Terus ada sekarang ciri-cirinya ya. Ini Bapak bacain dulu, nanti hanya jawab aja ya. Kalau ditulis nanti lama lagi, kita nggak pulang-pulang nanti ya. Iya Pak. Oke, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Nah, apa ciri-ciri yang pertama? Informasi berdasarkan fakta. Oke, terus yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Apa? Yang dibahas keilmuan. Atau bisa juga berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti tadi contohnya pengetahuan tentang kebersihan lingkungan ya. Terus ada lagi sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Apa sifatnya apa? Informatif. Informatif. Ya, sifatnya informatif.
positif. Nah, terus yang terakhir biasanya fokusnya pada hal umum. Hal umum bukan partisipan manusia. Contohnya, nah ini ada contohnya nih. Selain contoh yang tadi ya, ada tentang tsunami. Tsunami. Apa tuh tsunami tuh? Yang waktu itu ada di berita, Pak. Banjir ya, Pak. Iya, air ya? Ombaknya gede, Air Pak. laut. Iya, air laut. Nah, jadi ada gempa di dasar laut sehingga ombaknya menjadi besar sehingga menyebabkan bencana. Nah, makanya disebut tsunami. Terus ada banjir. Nah, kalau banjir itu kita juga sering ya banjir ya. Iya. Apa tuh? Kenapa bisa banjir? Banyak sampah. Banyak sampah tuh tadi, makanya harus buang sampah di tempat sampah ya, jangan sembarangan. Terus sekarang coba struktur ya. Nah, ini ada struktur teks. Bapak kenapa suaranya nggak ada? Suaranya kedengeran, Pak. Masa sih? Nah, ini udah ada, Pak. Wah, suaranya hilang. Ada yang ngambil kali ya. Nah, ini sekarang struktur ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Ada juga yang pertama identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Yang kedua rangkaian kejadian atau deretan penjelasan. Yang ketiga interpretasi. Nah, pada pernyataan umum ini dijelaskan tentang gambaran umum suatu fenomena atau peristiwa. Nah, kalau rangkaian kejadian atau deretan penjelasan biasanya berisi tentang penyebab dan akibat, atau bisa juga tentang deskripsi dalam beberapa paragraf. Kalau interpretasi paling gampang ya, ini tentang ulasan atau kesimpulan. Nah, sudah bisa ya menarik kesimpulan ya. Itu kelas sebelah berisik ya. Bapak kita fokus ya. Iya, digital banget. Nah, ini teks yang tadi ya. Jeep ya, tidak ada. Coba kita tes nih. Kita tes tentang pengetahuannya. Yang pertama, paragraf pertama itu tentang tadi strukturnya apa aja ya? Nah, ini strukturnya diingat ya. Yang pertama apa strukturnya? Identifikasi. Fenomena atau pernyataan umum. Lebih mudah diingat tentang pernyataan umum ya, lebih mudah diingat. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, pernyataan umum biasanya di awal teks. Nah, jadi ini paragraf pertama tentang pernyataan umum. Kayak yang dibaca tadi, siapa yang baca pernyataan umum ini ya? Yang baca pertama tadi siapa ya? Iya, Pak. Sucia ya tadi baca. Yang dibaca Sucia itu tadi pernyataan umum. Nah, selanjutnya ada tentang rangkaian kejadian atau deretan penjelasan. Nah, ini itu bisa panjang nih isinya, bisa ini paragraf kedua. Nah, ini siapa tadi yang baca ya? Siapa tadi yang baca ini? Membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Hadian, Pak. Hadian. Terus ada paragraf ketiga ini nih, lingkungan rumah, misalnya menyapu rumah. Nah, tadi siapa yang baca itu tuh? Siapa ya? Sofa. Sofa nggak baca. Tadi yang baca ini Mia. Suaranya sama. Baca Bu. Suaranya sama. Ci. Nah, terus kalau yang terakhir, nah terakhir itu tadi apa ya? Interpretasi. Interpretasi itu kesimpulan. Baca siapa tadi ya? Saya, Pak. Ramli. Nah, Ramli itu tadi baca kesimpulan. Coba sekarang ya. Nah, ini nih jawab nih. Apakah menjaga kebersihan lingkungan merupakan interaksi manusia dengan lingkungan? Nah, coba jawab. Coba Sofa jawab, Sofa.
Iya, Pak. Apakah menjaga Apa, Pak? apakah menjaga kebersihan lingkungan merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam? Iya, Pak. Ya, kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa ya? Coba kita tanya yang lain dulu ya, tahu nggak ya? Coba Anggia nih, Anggia, coba. Kenapa ya? Bapak 5 menit lagi pulang. 5 menit lagi pulang. Oke deh. Bisa tuh. Ini kita aja deh dijelasin ya. Udah pada lapar ya. Iya Pak, mau istirahat. Istirahat apa pulang nih? Pulang. Istirahat. Pulang, Pak. Oke. Pulang, Pak. Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu interaksi yang terjalin antara manusia dengan hewan dan tumbuhan nih biasanya. Nah, terus kalau lingkungan alam apa ya? Baik. Sekarang dijelasin dulu ya. Nanti besok kita tulis nih. Oke, nah lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa bantuan dan campur tangan manusia. Nah, ada juga nih di dalam lingkungan alam tuh ada biotik dan abiotik. Kalau abiotik itu tanah, air, dan udara. Abiotik itu kan udara. Nah, kalau biotik hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, ini sedikit aja dulu ya buat gambaran besok ya. Nah, coba nih menurut pendapat masing-masing, apakah penting menjaga kelestarian alam? Penting Pak. Penting, Pak. Penting. Kenapa coba? Biar gak banjir. Biar gak banjir. Supaya nggak longsor, Pak. Supaya apa? Supaya tidak longsor. Tidak longsor bisa. Terus? Apa ya? Supaya tumbuhannya banyak, Pak. Apa, Dian? Tumbuhan banyak. Supaya tumbuhannya banyak. Ya. Iya, banyak. Nah, sekarang kita simak video sedikit ya, video sebentar tentang kenapa sih menjaga kelestarian alam itu penting. Nah, ini besok nanti kita catat ya, besok ya. Sekarang kita simak sedikit aja dulu. Oke, segitu aja dulu ya. Dan banyak-banyak buat besok lagi ya. Nah, ini coba sebutkan satu aja. Berdasarkan video tadi, kenapa kita harus menjaga? Coba siapa yang nyimak? Nah, coba Ramli deh, Ramli coba ya. Tadi apa kata di video itu? Itu oksigen Pak. Nah, butuh oksigen. Oke, terus lanjut aja ya. Pada pengen pulang nih kayaknya. Udah pada lapar. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Tadi ada apa aja? Kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan, teks eksplanasi ya. Terus Interpretasi. interpretasi, ya. Terus Menjaga kelestarian alam, Pak. menjaga kelestarian alam. Terus apa lagi? Kebersihan Pak. Kebersihan.
Jihad. Kerja Ada lagi tadi bakti. ini ya, ada interaksi manusia dengan lingkungan ya. Terus ada sedikit tentang lingkungan alam tadi ya. Terus sekarang, nah coba ya, ini siapa yang masih inget ya? Ini soalnya pilihan ganda gampang loh. Teks eksplanasi adalah A. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Atau B. Teks yang dimana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Nah, coba Susia deh jawab deh. A atau B? A, Pak. Oke. Udah inget ya, soalnya tadi nyatet tuh Sucia tuh. Oke, sedikit aja ya. Kita Ya, Pak. lapar nih, Bapak juga lapar nih, mau pulang lah Bapak juga. Nah, ini besok kita bahas ini ya. Masih banyak nih soal-soalnya nih. Iya, Pak. Gantian bahas. PR-in aja, Pak. PR bukan PR dong, besok kita lanjut lagi. Oh, besok masuk, Pak. Masuk dong. Kan besok hari apa ya besok? Jumat. Pak, olahraga, Pak. Ada nggak? Habis olahraga. Oke, kita tutup saja ya. Siapa sekarang yang nyiapin ya? Hadiah, Kita Pak. siapkan. Hadian, oke boleh. Ayo Hadian siapin, kita pulang ya. Baik Pak. Oke. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Husrin. Ilallatina Amilus solihati. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya semua ya. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak.